pesta kerahiman ilahi. Hari ini mengingatkan kita akan nama atau gelar Allah yang kedua, yaitu Allah Maha Rahim, Allah penuh belas kasih. Sampai-sampai Santa Bernadette berkata, salah satu kekurangan Tuhan Allah ialah Dia sangat rahim, sangat berbelas kasih. Apa saja yang salah, siapa saja yang salah, tetap Ia kasihani, tetap Ia pulihkan, tetap Dia mau perbaharui. Kebenaran ini nampak dalam bacaan-bacaan suci hari ini. Petrus dan kawan-kawan dalam bacaan kisah para rasul tadi menjadi tanda kehadiran Allah yang penuh belas kasih pada mereka yang malang, yang sakit. Semua yang sakit dikeluarkan di jalan-jalan, agar ketika Petrus dan kawan-kawannya lewat boleh menyembuhkan mereka, boleh menjamah mereka. Dan kalaupun tidak menjamah mereka, bayang-bayang badan Petrus saja yang menyentuh mereka, mereka mengalami penyembuhan, pemulihan. Orang-orang di sekitar Yerusalem berdatangan di atas tilam. Mereka dibaringkan di pinggir-pinggir jalan. Orang sakit, orang lumpuh, orang kerasukan roh jahat, semuanya mendapatkan belas kasihan Tuhan lewat anugerah kesembuhan, pemulihan, dan pembebasan. Begitu juga Rasul Yohanes. Dia ditangkap dan dibuang oleh Kaisar Domitianus karena dia mewartakan bahwa Kristus bangkit, Kristus hidup. Ia dibuang, ia ditawan, dia dipenjarakan di Pulau Patmos. Sendirian, di penjara, terpisah dari teman-teman rasul, terpisah dari umat Kristiani, sungguh-sungguh terbuang. Tapi Tuhan yang bangkit menampakkan diri kepadanya dan berkata, jangan takut, ini aku hidup, aku bangkit. Engkau tidak sendirian, engkau tidak terbuang, aku datang menemani, menguatkan engkau. Tulislah kebenaran ini. Dan akhirnya dalam bacaan Injil tadi sangat-sangat jelas kerahiman Allah nampak dalam diri Yesus, yang di malam pertama kebangkitannya menembusi rumah yang terkunci, mendapati rasul-rasul yang ketakutan. Mengapa para rasul ketakutan? Mereka takut Yesus saja, guru mereka, ditangkap, disalibkan, dibunuh, apalagi kita. Ya, daung lemong, apalagi kita yang di ujung kuku dari Yesus. Mereka takut mengalami nasib seperti Yesus, tapi juga mereka takut karena apa? Wanita-wanita bilang dia sudah bangkit. Nah, kalau dia sudah bangkit dan dia datang kepada kita, mati kita semua. Ada yang mengkhianati, ada yang menyangkal, dan semuanya lari. Tidak ada yang setia pada sang guru. Kalau dia datang, dia akan hukum kita, dia akan hakimi kita, bahkan mungkin dia akan sikat habis kita. Maka mereka takut dan bersembunyi. Saudara-saudariku, kepada mereka yang takut ini, kepada mereka yang merasa berdosa dan bersalah ini, Yesus datang dan memberikan damai sejahtera. Bukan penghakiman, bukan hukuman, bukan pengadilan, bukan tuntutan. Damai sejahtera bagi kamu. Bayangkan, kita sudah salah pada Papa cuma kasih maaf. Bayangkan kita salah besar kepada Mama cuma peluk dan bilang, nyanda apa-apa.
Mama tetap sayang, kau tetap anak mama. Bayangkan suami dan istri juga seperti itu. Tidak ada penghukuman, tidak ada judgment, tidak ada penghakiman. Hanya memberikan damai sejahtera. Belum cukup, masih tambah bonus lagi. Terimalah Roh Kudus. Siapa saja yang kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni. Siapa yang kamu tahan dosanya, dosanya tertahan. Bukan main. Orang-orang yang baru saja buat dosa, orang-orang yang baru saja buat salah, diberi kuasa untuk mengampuni. Betapa luas, dalam, tinggi dan lebar bagaikan samudra, kerahiman, kebaikan Tuhan. Pada gambar, ketika Yesus menampakkan diri kepada Suster Faustina, Yesus minta buat gambar ini. Tanganku memberkati. Tanganku bukan begini. Bukan. Tanganku memberkati. Memberi berkat. Memberi karunia. Memberi damai. Dan tangan kiriku membuka. Menunjukkan lubang hatiku yang tertikam karena cinta. Dan hatiku mengeluarkan dua cahaya. Putih dan merah. Hosti kudus dan anggur suci, lambang pengorbanan Tuhan. Lalu Faustina berkata, Tuhan, kenapa matamu tidak menatap kami? Kenapa matamu tertuju pada hatimu? Yesus bilang, saya tidak mau mataku memandang kamu. Nanti kamu akan merasa dihakimi. Kamu akan merasa diperlakukan sebagai terdakwa. Aku lebih suka memandang hatiku, supaya kamu juga memandang hatiku. Dan Yesus minta, gambarlah kakiku sementara berjalan, bukan berdiri di tempat, berjalan. Aku datang, aku menjumpai, aku menemani, aku berjalan bersama kamu. Itulah kerahiman Tuhan, itulah nama Allah yang kedua, Sang Maha Rahim, Sang Berbelas Kasih. Begitu juga ketika Thomas yang kuper dan super, kurang percaya dan suka pergi-pergi. Kepada Thomas yang pakai syarat untuk percaya, kepada Thomas yang harus ada bukti baru mau percaya Yesus bangkit. Ketika Yesus datang, dia tetap memberikan damai. Dia tidak bilang, sini ngana Thomas, tamu putar ngana petalinga korek itu. Tidak. Sesudah memberi damai, dia datang kepada Thomas. Penuh hormat bagaikan hamba yang memenuhi tuntutan Thomas. Thomas, Thomas, ini aku. Lihat tanganku. Mana tanganmu? Taruhlah. Sentuhlah. Dan percayalah. Thomas tidak bisa buat apa-apa kecuali, ya Tuhanku dan Allahku. Bacaan-bacaan hari ini menyimpulkan, pertama, Allah adalah belas kasih. Allah adalah Maha Rahim. Hatinya tertuju pada yang malang, hatinya tertuju pada yang berdosa dan bersalah, untuk dipulihkan, untuk diangkat, untuk dimuliakan kembali. Kedua, Allah memanggil rasul-rasul menjadi rekan sekerjanya untuk menghadirkan karya-karya belas kasih, penyembuhan, peneguhan, penguatan, pembebasan dari rupa-rupa kuasa roh jahat dan kemalangan. Bayangan Petrus saja bisa menyembuhkan, apalagi dalam nama Tuhan sendiri. Ketiga, Allah yang rahim menunjukkan lewat Kristus yang menghendaki agar orang-orang diampuni dosanya,
mendapat kuasa dari Yesus sendiri untuk mengampuni dosa-dosa orang, maka surga pun akan mengampuninya. Oh, betapa sebuah kerahiman Tuhan yang maha besar, maha luas bagi para pendosa yang malang. Maka pesta kerahiman ilahi ini bertepatan dengan perayaan tahun jubileum meminta kepada kita A, B, C. A. Ask for mercy. Mohonlah kerahiman untukmu sendiri, untuk keluargamu, untuk siapa saja yang membutuhkan. B. Be merciful. Jadilah orang yang murah hati. Jadilah orang yang berbelas kasih. Jadilah orang yang mudah memaafkan dan mengampuni. Jadilah orang yang friendly, bersahabat, memulihkan, menumbuhkan, menyemangatkan. C. Complete trust in prayer. Berdoalah dengan iman yang penuh. Berdoalah dengan kepercayaan yang penuh. Ya Tuhanku dan Allahku, Engkaulah andalanku. I trust in you. Pada hari raya kerahiman ilahi ini, masing-masing kita diundang untuk terlibat dalam karya besar Allah, belas kasih. Buatlah sesuatu yang berhubungan dengan belas kasih. Ada 7 karya belas kasih jasmani dan rohani. Buatlah salah satu dengan sungguh-sungguh. Hebat sekali, sesudah misa ini WKRI akan mengunjungi sebuah rumah sakit, mengunjungi sahabat-sahabat hati mereka yang sakit, sesama ibu, sesama wanita yang sementara dirawat, membawa doa, membawa ungkapan cinta, membawa beberapa support. Terima kasih ibu-ibu. Nama kamu bukan sahabat hati, nama kamu adalah sahabat belas kasih. Terima kasih kepada tim kerja Jubileum Paroki Santa Maria yang hari-hari ini menggalang adanya donor-donor darah. Orang-orang umat-umat yang rela dan murah hati memberikan darahnya. Setetes darahku adalah nyawa seorang saudaraku. Sambil ingat, darahku ini bukan milikku, tapi pemberian Tuhan. Maka jika ada sesama saudaraku, apapun agamanya, membutuhkan setetes darah, ini aku, putra-putri Paroki Santa Maria. Namaku belas kasih. Terima kasih yang mau jadi donor. Saya tidak bisa kena kepala 6. Padahal kalau mau ambil semua, ambillah. Terima kasih panitia. Semoga banyak yang rela dan murah hati. Setetes darahmu adalah nyawa seorang saudara. Tidak harus Katolik. Siapapun boleh dibantu, boleh ditolong. Ada banyak cara. Ada banyak cara berbelas kasih. Sopir paroki Etus bersama saya, kami punya komitmen. Tiap kali kami lewat ada pemulung, berhenti. Apa saja yang ada di mobil kita harus kasih. Jangan pernah lewat tanpa berbuat belas kasih pada mereka yang lebih malang. Saya untung pastor. Kalau saya tidak pastor, mungkin saya juga malang seperti mereka. Hari-hari ini kita melepas pergi Paus kita Fransiskus. Gelar Paus Fransiskus yang kedua adalah belas kasih. Anak-anak malang, anak-anak kecil dan sakit tanpa mainan, anak-anak yang punya kelainan, anak-anak yang punya kebutuhan khusus, merekalah yang mampu menahan Paus untuk berhenti dalam parade, dalam perjalanannya. Protokol kenegaraan, bodyguard akan tunduk dan taat kalau Paus bilang itu ada anak. Saya mau ketemu mereka.
Ketika beberapa hari sesudah dia dilantik menjadi paus, dia memilih pergi ke pulau Lampedusa di Italia Selatan, di mana ada ribuan imigran dari Afrika tenggelam dan mati. Di pinggir pantai dia buat misa untuk mereka sambil berkata, jika indeks saham naik 1% atau turun 1%, seluruh dunia gempar. Tapi jika ada orang-orang Malang meninggal, ribuan orang Malang meninggal, dunia diam, dunia bungkam. Demi korban-korban perang saudara di Afrika, dia menunduk berlutut mencium kaki kepala-kepala negara yang berperang sambil mohon, hentikan perang saudara, hentikan pembunuhan di daerah-daerahmu, berdamailah, berdamailah. September 2015, 10 tahun yang lalu, di Philadelphia, dalam prosesi kendaraannya, Paus minta berhenti di tengah jalan. Dia melihat ada seorang anak yang menderita kanker otak. Sudah puluhan kali anak usia 1 tahun itu dioperasi, tidak ada harapan. Dia menghentikan kendaraannya, mencium anak itu, Gianna Masciantonio, dan memberkatinya. 1 tahun kemudian, Gianna dinyatakan sembuh. Tanpa dokter boleh terangkan mengapa dia sembuh. Menjelang Paus wafat, Gianna baru menerima komuni pertama. Mungkin dia salah satu yang paling berduka cita, tapi juga paling bersuka cita. Pernah mendapat sentuhan belas kasih. Bayang-bayang Petrus saja bisa menyembuhkan, apalagi hati cinta kerahiman Tuhan yang kita izinkan mengalir dalam diri, perkataan, dan perbuatan kita. Tuhan, jadikan kami juga rasul-rasul belas kasih.